أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين، jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa sebagaimana yang telah kita ketahui, yaitu kita berupaya untuk senantiasa mentaati dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita, dan juga dengan kita berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah, ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat nanti, sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saat ini kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, atau bahkan mungkin sudah masuk bulan Muharram, yang artinya hal itu menunjukkan bahwa sungguhnya kita sekarang masuki atau akan masuki bulan yang baru, yaitu bulan yang disebutkan di awal sebagai bulan-bulan Islam adalah bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka terkait dengan permasalahan ini, sebagian besar masyarakat kita ternyata ada yang memiliki pandangan bahwasannya bulan Muharram, atau dalam istilah Jawa diistilahkan dengan bulan Suro, adalah sebagai bulan yang sial, bulan yang naas, bulan yang di dalamnya mengandung keburukan. Sehingga dengan keyakinan yang semacam ini, banyak di kalangan saudara kita kaum muslimin, masyarakat kita,
Mereka enggan dan takut untuk melaksanakan hajatan-hajatan atau berbagai acara-acara hajatan, dikarenakan takut terhadap keburukan yang akan menimpa apabila dilaksanakan di bulan Muharram atau bulan Surau seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka sebagai seorang muslim, tentunya kita tidak sekedar ikut-ikutan apa yang menjadi keyakinan di masyarakat kita tanpa dasar yang jelas seperti itu. Tetapi hendaknya kita menimbang semua berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah, keyakinan sebagaimana yang telah disebutkan tadi adalah perkara yang batil, perkara yang tidak benar, perkara yang jauh dari bimbingan Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya hal itu adalah sangat-sangat jauh bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan di dalam agama kita tentang keberadaan bulan Muharram itu. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan dalam Islam adalah sebagaimana kita ketahui ada 12 bulan, dan di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan, bulan yang dihormati dalam Islam, di mana pada bulan-bulan tersebut diharamkan berbagai macam kezaliman, berbagai macam keburukan yang dilakukan pada bulan tersebut, dan juga tidak boleh dinodai oleh adanya pertikahan, pertumpahan darah, peperangan ataupun berbagai kezaliman-kezaliman yang lain. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Kata Allah, sesungguhnya jumlah hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan, yaitu di dalam kitabullah pada hari ketika Allah menciptakan langit dan juga bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci, bulan yang dimuliakan. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, karena itu janganlah kalian mendolimi diri di kalian di dalam bulan tersebut. Di dalam ayat yang mulia ini ma'asyiral muslimin, Allah menyebut di antara 12 bulan itu ada bulan yang mulia, bulan yang disucikan. Dan bulan yang disucikan itu tidak dijelaskan dalam ayat ini, namun dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna zamana qad istadara kaihatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman itu berputar seperti asalnya ketika Allah taala menciptakan langit dan bumi. Kata beliau, as-sanatu 12 syahran, dalam setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci, 4 bulan yang mulia. Salasun mutawalliyah, adapun 3 bulan adalah berturut-turutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Al-Muharram. Wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian yang terakhir adalah bulan Rajab Mudhar yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa sungguhnya 4 bulan yang dimaksud sebagai bulan suci, bulan yang dimuliakan dalam Islam adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian juga bulan Rajab, di mana pada bulan-bulan tersebut dijelaskan para ulama seperti halnya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah taala mengkhususkan penyebutan 4 bulan ini sebagai suatu kemuliaan bulan tersebut karena di dalam bulan tersebut dilarang atau ada larangan untuk senantiasa berbuat zalim sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi bulan-bulan tersebut, meskipun kedoliman itu sendiri adalah terlarang dan tidak boleh dilakukan kapan saja dan di bulan apa saja.
Namun disebutkan 4 bulan tersebut secara khusus adalah untuk kemuliaan dan penghormatan bagi bulan-bulan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin, juga para ulama lain menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa di bulan tersebut dinamai sebagai bulan Muharram atau sebagai salah satu daripada bulan-bulan haram, yaitu bulan Muharram, yakni yang artinya bulan yang disucikan, karena ini sebagai penegasan atas keharaman untuk melakukan perbuatan zalim di bulan tersebut. Karena dahulu orang-orang Arab suka merubah-rubahnya, kadang mereka mengharamkannya, kadang menghalalkannya. Yang jelas ma'asyiral muslimin, dari penjelasan ini tadi dan juga dalil-dalil yang telah disebutkan menunjukkan kepada kita bahwa bulan Muharram atau bulan Syura adalah merupakan salah satu daripada bulan-bulan Islam, bulan-bulan yang bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang disucikan bulan-bulan yang disucikan di dalam agama kita, sehingga tidak benar kalau bulan itu dikatakan sebagai bulan yang sial, bulan yang nas, bulan yang di dalamnya penuh dengan malapetaka dan sebagainya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, para ulama menyebutkan, ya, kalau seandainya di kalangan manusia atau umat Islam itu sendiri mereka menganggap ini adalah sebagai bulan sial atau bulan nas, maka sehingga dengan keyakinan tersebut sehingga mereka enggan untuk mengadakan acara hajatan dan sebagainya, maka ini merupakan suatu kekeliruan yang harus diluruskan. Di antaranya ma'asyiral muslimin, dengan keyakinan yang semacam ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah termasuk bentuk celaan kepada masa, celaan kepada waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan bulan-bulan tersebut, waktu-waktu tersebut, termasuk bulan-bulan haram seperti halnya bulan Muharram, bulan Rajab, dan juga bulan-bulan yang lain. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, la tasubbud dahra fa innallaha wad-dahr. Janganlah kalian mencela masa atau waktu, karena sesungguhnya Allah dialah yang menciptakan dan yang mengatur masa atau waktu tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mencela larangan mencela terhadap dahar atau masa atau waktu. Iya, sebagaimana juga dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan juga Imam Al-Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan, yu'dini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahr. Manusia mereka telah menyakiti aku, kata Allah Ta'ala, yaitu bentuknya berupa mereka mencela masa, mereka mencela waktu, padahal sesungguhnya akulah yang menciptakan dan yang mengatur waktu tersebut. Biyadil amru uqallibul laila wan nahar, karena sungguhnya di tangankulah segala urusan dan akulah yang membolak-balikkan malam maupun siang hari. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwa kalau seseorang menganggap sial kepada bulan tertentu, hari tertentu, waktu tertentu, berarti dia telah mencela terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena dia mencela terhadap waktu yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang berarti dia juga mencela terhadap penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan pula dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW juga menyatakan, yu'dhini ibnu Adam, anak-anak Adam yaitu manusia, mereka telah menyakiti aku. Yaqulu ya khaybatad dahr, mereka mengatakan khaybatad dahr, yakni suatu kalimat yang biasa diucapkan oleh orang Arab dalam upaya atau dalam rangka untuk mencela waktu tatkala mereka mengalami musibah, mereka mengalami kehilangan barang dan sebagainya, maka mereka pun melakukan ucapan seperti itu, ya khaybatad dahr. Ini adalah ucapan untuk mencela waktu atau masa, yakni dia tidak suka dikarenakan musibah yang menimpa dengan sebab menyalahkan waktu. Sehingga dengan sebab ini, ya, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, fala yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahr, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengucapkan kalimat ini, ya khaybatad dahr, yakni kalimat celaan kepada masa. Fa inni ana dahr, karena sesungguhnya akulah, kata Allah, yang menciptakan dan yang mengatur masa tersebut. Uqallibu lailahu wa naharahu, karena sesungguhnya akulah yang membolak-balik malamnya dan juga siang harinya.
Naam, fa idza syi'tu qabattuhuma. Kalau aku menghendaki, kata Allah, pasti akan kugenggam waktu tersebut. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya, ini menunjukkan kepada kita, manakala seseorang menganggap adanya bulan sial, waktu sial, hari sial, dan seterusnya, maka ini berarti dia telah melakukan celaan kepada masa atau waktu, dan ini hukumnya haram. Bahkan para ulama menyatakan perbuatan ini tidak hanya menjatuhkan seseorang kepada keharaman atau dosa yang besar, bahkan bisa menjatuhkan kepada perbuatan syirik, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab yakni Al-Qaulu Mufid ala Kitab At-Tauhid. Beliau sebutkan, jika seseorang itu sengaja mencela masa, bahkan menyalahkan masa itulah penyebab kebinasaan, penyebab musibah dan sebagainya, maka berarti dia telah menggantungkan suatu keburukan atau kebaikan kepada selain Allah, dan mengatakan bahwasanya penyebab segala sesuatu adalah waktu dan seterusnya. Maka ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, sehingga ini termasuk bentuk kesyirikan pula. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jangan sekali-kali kita punya pandangan yang semacam ini. Di samping itu, ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa sungguhnya orang yang mencela masa atau waktu itu berarti juga dia melakukan yakni sikap tiarah atau tasya'um yang dilarang oleh Nabi SAW, yaitu menganggap sial karena melihat sesuatu, dan ini termasuk perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa lalu. Nabi SAW beliau pernah bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirk. Kata beliau, tiarah itu adalah suatu kesyirikan. Tiarah adalah suatu kesyirikan. Tiarah adalah suatu kesyirikan. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibu bitawakkul. Akan tetapi tidaklah ada di antara kita kecuali pasti pernah melakukannya. Akan tetapi Allah Ta'ala menghilangkan itu semua dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya celaan atau istilahnya menganggap sial sesuatu, ini berarti dia telah melakukan tatoyur. Termasuk orang yang menganggap sial karena hari tertentu, bulan tertentu, waktu tertentu, ini termasuk bentuk tiarah yang dikatakan Nabi sebagai bentuk kesyirikan. Dan tiarah itu kata para ulama adalah at-tasya'umu minasyai' al-mar'i au al-masmu', yakni suatu merasa sial dikarenakan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu benda-benda. Apakah melihat kepada hewan tertentu atau benda tertentu, lantas dirinya merasa sial dengannya, maka ini termasuk yakni at-tiyarah atau at-tatoyur. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dan perbuatan tatoyur yang semacam ini, menganggap sial karena benda-benda tertentu, hewan-hewan tertentu, waktu tertentu, bulan tertentu dan sebagainya, ini semua adalah termasuk bentuk kesyirikan sebenarnya disebutkan dalam hadis tadi. Bahkan Nabi SAW menyatakan, laisa minna man tatayyara au tutayyiralah. Kata Rasulullah, bukan termasuk golongan kami, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, orang yang melakukan tatoyur atau orang yang minta dilakukan tatoyur untuk dirinya. Ini menunjukkan bahwa tatoyur adalah merupakan kesyirikan, termasuk orang yang menganggap bahwasanya kesialan karena bulan tertentu seperti bulan Muharram dan yang sejenisnya seperti yang telah disebutkan tadi. Karena itu, ma'asyiral muslimin, tidak selayaknya seorang muslim memiliki keyakinan semacam ini, sebagaimana umumnya masyarakat kita yang jauh dari kebenaran, bahkan mereka jauh dari ilmu. Sehingga kita sebagai seorang muslim yang mengerti tentang masalah ini tidak selayaknya ikut-ikutan, apalagi sampai meyakini tidak boleh mengadakan hajatan atau pantangan melakukan hajatan tertentu disebabkan bulan Muharram atau bulan Suro yang dianggap sebagai bulan sial dan sebagainya. Ini tidak benar, karena pertama, dia adalah tidak sesuai dengan dalil Al-Quran wa Sunnah, di mana Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan bulan Suro atau bulan Muharram adalah bulan suci,
dan bulan yang dimuliakan dalam Islam. Dan yang kedua, menganggap sial terhadap bulan Muharram berarti dia telah melakukan celaan kepada masa, yang berarti celaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan masa tersebut. Demikian pula dengan menganggap sial bulan Muharram ini berarti dia telah melakukan tatayur yang merupakan perbuatan syirik karena menganggap sial sesuatu karena benda-benda tertentu, hewan tertentu ataupun bulan-bulan tertentu tadi. Dan yang demikian tentu harus kita jauhi dan tidak sepantasnya kita lakukan. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali dari penjelasan yang telah disebutkan tadi, ada yang mungkin bertanya, apa hubungannya tatayur dengan kesyirikan? Dari sisi mana perbuatan ini dianggap sebagai suatu perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, para ulama menyebutkan bahwa sungguhnya perbuatan tatayur atau tiarah, menganggap sial sesuatu, ya, apakah dengan sebab adanya hewan tertentu, adanya waktu tertentu, bulan tertentu dan sebagainya, ini termasuk kesyirikan. Karena apa? Berarti orang tersebut dia telah menyandarkan jiwanya atau hatinya, dia menggantungkan hatinya terhadap perkara kebaikan atau keburukan yang akan menimpa dirinya, untung ataupun sial, selamat ataupun tertimpa bencana, yakni kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua yang terjadi, yang kita alami, itu semua atas kehendak dan juga takdir serta ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hubungannya dengan benda-benda tertentu, enggak ada hubungannya dengan bulan-bulan tertentu. Semua sudah ditakdirkan Allah. Manakala kita sakit, kita tertimpa musibah, kita tertimpa bencana, kita mengalami keberuntungan ataupun tidak, semua sudah ditetapkan dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang namanya benda tertentu, bulan tertentu, atau karena waktu-waktu tertentu tadi. Dan perbuatan tatayur semacam ini juga termasuk dari apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrikin tatkala menyandarkan, yakni kesialan yang mereka terima, mereka dapatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah taala sebutkan misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 131, Allah taala menyebutkan, fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi. Jika datang kebaikan kepada mereka, maka mereka mengatakan, ini semua dari kami. Wa in tusibhum sayyi'atan yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Lalu ternyata mereka ini, yakni menimpakan atau menyandarkan kesialan mereka itu kepada Nabi Musa dan orang-orang yang mengikuti beliau. Ini adalah terjadi di masa Musa. Kata Allah, ala innama tayyaruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya yang menetapkan itu semua adalah Allah taala, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, artinya apa? Manusia mengira, menyangka bahwa kesialan atau keburukan atau musibah atau bencana atau kejelekan yang menimpa itu disebabkan karena orang tertentu, hari tertentu, waktu tertentu, dan seterusnya. Yang semua itu tidak ada hubungannya. Jadi yang namanya keberuntungan, kesialan atau keberhasilan semua bukan disebabkan karena benda-benda tersebut. Karena itulah siapa yang menyandarkan ini kepada selain Allah, sungguh dia telah terjatuh pada perbuatan syirik, karena dia telah menjadikan selain Allah sebagai sebab datangnya musibah, sebab datangnya keberuntungan, sebab datangnya kebaikan atau keburukan, dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk orang yang menyatakan bahwa keberuntungan atau kesialan, keberhasilan atau tidak adalah yakni karena bulan tertentu seperti halnya bulan Muharram, ya, yang dianggap sebagai bulan sial, bulan naas, sehingga enggan dan takut melakukan hajatan, mengadakan pernikahan tidak mau, mengadakan khitanan tidak mau, mengadakan misalnya pembangunan rumah atau memulai usaha dan sebagainya, takut kalau terkena musibah, takut kalau tertimpa bencana. Ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang tidak benar.
bahkan dibatalkan dalam Islam sebagai yang disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis yang kita bacakan tadi. Bahkan ini semua termasuk kesyirikan yang tidak selayaknya diyakini oleh setiap muslim. Adapun bagaimana cara kita berupaya untuk menghilangkan diri dari perasaan-perasaan tiaroh atau merasa bernasib sial semacam ini, para ulama menjelaskan berdasarkan ayat-ayat dan hadis tadi bahwasanya hal yang hendaknya kita lakukan untuk menghilangkan diri dari sikap yakni tiaroh atau merasa sial dengan sebab tertentu itu adalah hendaknya kita meyakini bahwasanya tiaroh atau perasaan sial karena melihat benda-benda tertentu itu tidak memberikan madarat sama sekali kepada kita. Nabi SAW dalam hadis yang sahih menegaskan, la adwa wala tiaroh, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya dan tidak ada pula pengaruh dari tiaroh itu sedikit pun. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ketika melihat adanya tanda-tanda kesialan yang kita anggap tersebut, karena sungguhnya itu semua tidak memiliki pengaruh sama sekali. Termasuk bulan Syura, bulan Muharram, maka ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan, ketakutan dan kekhawatiran yang tidak benar dan tidak ada dasarnya sama sekali dalam Islam, maka ini harus diberangus, harus dihilangkan dan tidak boleh dijadikan sebagai keyakinan dan kebiasaan di masyarakat kita. Yang kedua, dengan cara kita selalu menguatkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni betul-betul kita menggantungkan dan menyandarkan hati kita kepada Allah dalam semua perkara, sebagaimana Rasulullah menyatakan, wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bittawakkul. Ya, tidak ada di antara kita kecuali, yakni biasanya ada di antara kita yang pernah melakukan tiaroh tersebut atau tatoyur atau merasa bernasib sial. Akan tapi itu semua, kata Rasulullah SAW, adalah yakni bisa dihilangkan dengan perasaan tawakal kepada Allah. Meskipun ma'asyiral muslimin, lafaz hadis ini dijelaskan para ulama ini bukan dari lafaz Nabi tapi dari penjelasan Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis yang mulia ini sebagai penjelasan. Sehingga ma'asyiral muslimin, jika kita ingin selamat dari perasaan sial, maka besarkan, kuatkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah sajalah kita menyandarkan semua harapan kita, hanya kepada Allah sajalah kita mohon pertolongan dari semua keburukan yang akan menimpa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud dzur fa ilaihi tajra'un. Kata Allah, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian semua itu datanglah dari Allah Ta'ala, dan apabila kamu ditimpa suatu kemadaratan, kamu ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka hanya kepada Allah sajalah hendaknya kalian meminta pertolongan. Dan Allah juga menjelaskan, wa iyyamsaskallahu bidur fala kashifa lahu illahu, maka jika Allah menimpakan suatu kemadaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Ta'ala saja. Gak ada pengaruhnya dengan adanya hewan-hewan tertentu, waktu tertentu, bulan tertentu, hitungan tertentu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mari kita kuatkan tawakal kita kepada Allah, mintalah keselamatan dan perlindungan hanya kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk tetap istiqamah di atas iman, di atas Islam, yakin dengan kebenarannya. Kita enggak butuh dengan keyakinan-keyakinan di masyarakat yang jauh dari ajaran Islam, jauh dari tuntunan Islam yang tidak benar semacam itu. Kita yakin bulan Muharram, bulan Syura, bulan mulia, bukan bulan sial, bukan bulan naas, tidak ada pengaruhnya terhadap semua acara yang hendak kita lakukan. Wallahu a'lamu bissawab. Ini saja ma'asyiral muslimin apa yang bisa disampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai akhir hayat kita nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله أقم الصلاة